Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Arma. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat tentunya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Ananda dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks cerita pendek. Sebelumnya, mari kita lihat dulu KD dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. KD 36. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video ini, siswa dapat yang pertama, menjelaskan struktur teks cerita pendek. Yang kedua, menelaah struktur teks cerita pendek. Ananda yang Ibu sayangi dimanapun Ananda berada. Struktur teks cerita pendek ada 5 bagian. Yang pertama, abstraksi. Ini sifatnya opsional. Penulis cerpen boleh mencantumkan, boleh tidak. Abstraksi maksudnya ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga berisi gambaran awal dalam cerita. Bisa juga dalam bentuk garis-garis besar cerita. Yang kedua, orientasi, yaitu berisi pengenalan tokoh atau latar cerita. Sekarang coba Ananda simak kutipan cerita yang berjudul Luka Hati Sabrina berikut ini. Pagi datang mengantarkanku pada sebuah bangunan asing. Aku memasuki gerbangnya dengan langkah gamang. Sekolahku yang baru. Dan seterusnya. Ini menandakan bahwa latar tempatnya di sekolah, latar waktunya pada pagi hari. Kemudian lihat kutipan berikut ini. Aku sibuk menata hatiku sendiri, seperti pesan Oma. Aku harus berhati-hati dengan teman baru. Kalimat yang kedua, Bara panggil seseorang dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Kalimat yang ketiga, namaku Brin, ucapku sesaat setelah tubuhku menjauh. Nah, kalimat-kalimat di atas ini menunjukkan pengenalan tokoh. Yang ketiga yaitu komplikasi, yaitu bagian yang ditandai dengan munculnya permasalahan atau konflik yang dihadapi tokoh sampai konflik memuncak atau klimaks. Perhatikan kutipan berikut ini. Aku duduk sendirian di halte depan sekolah menunggu angkot yang akan mengantarku pulang. Kini aku harus membiasakan diri karena tak ada lagi mobil mewah dan sopir pribadi. Dan seterusnya. Ini menunjukkan konflik dimulai. Kalimat berikutnya. Setiap istirahat dia selalu berjalan cepat-cepat ke arah perpustakaan. Seolah berada di dalam kelas yang ramai merupakan siksaan tersendiri. Isolasi sosial. Ini menunjukkan konflik berjalan. Kutipan yang ketiga. Aku berlari menembus hujan. Tak kupedulikan lagi panggilan Bara. Jelas sudah. Mereka sama saja dengan teman-teman lamaku. Menghina demi menimpakan dosa papa ke pundakku. Nah, ini konflik memuncak. Selanjutnya, struktur yang keempat yaitu evaluasi. Tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Perhatikan kutipan berikut ini. Aku terdiam memikirkan jawaban atas pertanyaan Bu Sinta. Berbagai peristiwa berseliweran di dalam benakku. Teman-teman sekelas yang selalu menyapaku dengan ramah. Guru-guru yang membuatku sedikit melupakan kesedihanku. Dan Bara, menurutku, ia cowok yang paling tulus yang telah berhasil menanamkan kembali rasa percaya diriku. Pada kutipan di atas sudah terlihat penurunan ketegangan masalah. Karena permasalahan sudah mendapatkan pemecahan. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian yang ditandai dengan adanya penyelesaian masalah. Pada tahapan ini, ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Seperti kutipan berikut ini. Brin pernah mendengar teori 1/12? Tanya Bu Sinta membuyarkan lamunanku. Aku menggeleng ragu. Setiap satu kesalahan dalam hidup baru bisa dilupakan orang lain dengan minimal berbuat 12 kebaikan. Dan seterusnya. Ananda yang berbahagia, pada kutipan inilah pengarang mengungkapkan solusi dari permasalahan
atau konflik yang dialami tokoh. Struktur yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian yang ditandai dengan pesan moral. Terkadang pengarang mencantumkan pesan moral di akhir cerita. Ada juga yang tergambar dalam keseluruhan cerita. Pada cerpen ini, pesan moralnya terdapat pada bagian resolusi. Misalnya, berprestasilah agar orang menghargaimu karena prestasimu. Ananda yang berbahagia, bagi Ananda yang memakai buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia 3 karya Budi Waluyo, revisi 2016 halaman 101 pada baris terakhir, di situ ada pertanyaan nomor 1. Setujukah kamu dengan pembagian struktur pada teks cerpen di atas? Jika tidak, bagaimana pembagian struktur yang benar? Kalau Ibu tidak setuju, struktur yang benar menurut Ibu adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.